bersama saya Bupan SSI, dan tentunya kalau tadi di beberapa pertemuan sebelumnya bersama Bapak Esnadi Esman, Kepala Desa Bagan Melibur, kita membahas tentang inspiratif daripada pemanfaatan sosial media secara positif. Kalau saat ini kita temanya udah berbeda lagi, terkait dengan Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti, pergantian kepala daerah Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2025 ya Pak ya. Baik, ini informasi yang bisa kita dapatkan sekitar tanggal berapa Pak, atau sekitar bulan kapan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ini mengadakan pilkada pemilihan bupati ini sendiri? Ya, informasi yang sudah kita dapatkan itu 9 Desember tahun 2020 ya. Pemilihan. Kalau ini kan sebagai salah satu yang instansi yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa ya kan? Ya, benar. Jadi peran pemerintah desa dalam rangka partisipasi untuk pilkada ini bagaimana sejauh ini? Ya, kalau peran dari pemerintah desa tentunya adalah memberikan pemahaman politik pada masyarakat. Tapi tentunya bukan politik partai ya, bukan politik yang ikut, bukan artinya pemerintah desa ikut dalam mengarahkan, itu tidak seperti itu, tapi memberi pemahaman politik gitu. Mengapa itu penting? Karena memang menentukan pimpinan kepala daerah itu kan berdampak terhadap model pembangunan. Ya. Kemudian sasaran pembangunan terbawah itu kan di desa, ada basis pembangunannya gitu. Nah, makanya masyarakat perlu cerdas dan perlu jeli dalam memilih pimpinannya gitu. Dalam konteks itu pemerintah desa memfasilitasi, memberi pemahaman. Sampai dengan saat ini apakah sudah ada langkah-langkah tindak lanjut? Kan ini dari sekarang kan baru bulan Juli ya Pak ya? Iya. Menjelang ke bulan Desember kan ada sekitar 4 atau 5 bulan lagi. Pemerintah desa sudah memberikan langkah apa saja dalam rangka memfasilitasi dan mensosialisasikan pilkada ini sendiri Pak? Ya, dari pemerintah desa ini kan tahapannya kemarin adalah membentuk PPS ya, dari pemerintah melalui kecamatan membentuk panitia pemungutan suara gitu. Nah, kemudian di situ mengharuskan misalnya ada unsur dari pemerintah desa itu terlibat dalam PPS kepanitiaan. Nah, kalau dari sisi sosialisasi secara formal itu belum kita laksanakan gitu. Karena itu tentunya mengikuti tahapan yang dilakukan oleh baik itu Panwaslu kemudian panitia pemungutan suara sendiri gitu. Tidak langsung desa memberikan. Tapi kemudian misalnya melalui perangkat desa, melalui unsur pemerintahan desa, kita juga sudah menghimbau bahwa ayo kita berpolitik, kemudian menentukan pilihan secara cerdas. Pak, seperti saat ini kan tidak sedikit cara yang bisa dilakukan oleh para bakal calon bupati sendiri itu untuk berkampanye gitu kan. Ya. Nah, jadi kan di istilah dalam politik kita mengenal politik praktis gitu ya Pak. Jadi politik praktis menurut sudut pandang Bapak yang perlu dihindari itu bagaimana? Kan sementara kan sekarang posisi Bapak adalah sebagai seorang kepala desa. Ya. Politik praktis menurut saya itu awal dari satu manajemen pembangunan yang buruk. Itu pandangan saya sebenarnya. Karena memang secara pengalaman kita melihat ya, bukan pengalaman pribadi, tapi kita melihat sesuatu yang sudah terlewati lah di masa lalu, kemudian ya di beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika politik praktis itu digunakan sebagai basis untuk menentukan pilihan, itu tidak menghasilkan sesuatu konteks pembangunan yang itu berkelanjutan gitu. Karena ya misalnya politik praktis menggunakan uang, misalnya kemudian menggunakan janji-janji dan segala macam, kemudian memanfaatkan sesuatu yang sudah ada, misalnya media yang sudah ada atau apa, itu hanya ketika itu saja gitu. Kemudian setelah terpilih atau kemudian kedepannya itu tidak lagi mempunyai konsep yang dalam jangka panjang membangun. Sampai dengan saat ini kira-kira ada nggak Pak bagian oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan posisi Bapak untuk ditawar menjadi politik praktis itu sendiri? Sejauh ini belum ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak. Ya. Ya, kalau menurut Bapak ketika seandainya ada, cara Bapak menghindari itu bagaimana kira-kira? Ya, kalau saya dari sisi pemerintahan desa, karena pimpinan desa, kemudian secara aturan dan undang-undang kita diatur tidak boleh terlibat, tentunya kita ya menjelaskan itu gitu. Kemudian dia juga memberi pemahaman gitu, bahwa
kita tidak bisa terlibat secara langsung, apalagi dalam konteks politik praktis, misalnya menggunakan kepala desa untuk mendapatkan suara itu tidak bisa dilakukan. Tidak bisa. Oke, baik. Terakhir Pak, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, harapan Bapak untuk masyarakat terkait dengan pilkada nanti, bagaimana mereka menggunakan hak pilih, ya, boleh disampaikan Pak? Ya, saya pikir masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah punya waktu yang cukup panjang untuk proses belajar, dari mulai pemekaran kemudian sampai di saat ini. Kemudian tentunya kita harus melihat sosok atau figur pimpinan itu menyesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Kepulauan Meranti, kebutuhan masyarakat hari ini gitu. Misalnya saja bahwa hari ini kan yang menjadi persoalan sangat serius di Meranti itu adalah soal ekonomi masyarakat, termasuk juga pemberdayaan masyarakat. Artinya saya mengajak kepada masyarakat ketika menentukan pilihan itu memang pimpinan yang bisa memberikan jawaban itu atas kebutuhan kita di masyarakat. Begitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik sahabat sosial media, sampai di sini dulu pertemuan kita. Pesan saya buat seluruh masyarakat Indonesia, buat sahabat sosial media yang nanti khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang akan mengikuti pilihan Bupati atau Pilkada Bupati 2021-2025 nanti, agar mampu menggunakan hak pilih dan menentukan pemimpin yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti ini sendiri. Baik, terima kasih Pak Isnadi Asman. Saya Zulfan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.